Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, harapan saya Anda semua berada dalam keadaan baik dan sehat. Tentunya dalam lindungan anugerah Tuhan senantiasa di tengah situasi yang tidak baik hari-hari ini. Kembali berjumpa dalam renungan inspiratif dan sharing firman Tuhan hari ini adalah bagian terakhir dari perlengkapan senjata Allah yang harus dimiliki oleh orang percaya, yaitu pedang roh. Dalam Efesus 6 ayat 17b versi bahasa Indonesia masa kini, dan perkataan Allah sebagai pedang dari roh Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur pada hari ini karena kami tahu ada rencana Tuhan yang berlaku dalam seluruh kehidupan kami. Setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kami dikuatkan, kami termotivasi untuk mempraktekannya, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan pada hari ini di hadapan Tuhan. Berbicara bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara, apa jadinya jika seorang prajurit tidak memiliki pedang sebagai salah satu senjata yang diandalkan? Tentunya prajurit itu akan merasa insecure, tidak aman, merasa cemas, dan merasa takut untuk berhadapan dengan lawannya. Pedang adalah senjata yang bisa dipakai untuk menyerang, tetapi sekaligus bisa digunakan juga untuk bertahan. Pedang digunakan untuk melindungi diri dari bahaya, sekaligus untuk menyerang musuh dan mengalahkannya. Di Indonesia ada kurang lebih 14 jenis pedang dengan berbagai macam ukuran dan model. Contoh, rencong dari Aceh, rambiak dari Sumatera Barat, klewang dari Sumatera Selatan, golok dari Jakarta, kujang dari Jawa Barat, keris dari Jawa, celurit dari Madura, badik dari Sulawesi, parang dari Maluku, dohong dari Kalimantan Barat, belati dari Papua, dan ada beberapa jenis pedang yang lain. Nah, pedang bermata dua adalah salah satu senjata yang dipakai oleh bangsa Romawi yang memiliki panjang sekitar 75 cm, ditajamkan di kedua sisinya dengan ujung yang tajam pula. Sehingga ke arah mana saja seorang tentara Romawi mengayunkan pedangnya, dia sedang mengayunkan kematian. Sehingga siapapun yang mendekat pasti akan terluka. Kalau Anda memiliki pedang dan pedangnya tidak tajam, maka Anda tidak akan bisa melumpuhkan lawan Anda. Pedang itu harus diasah agar tajam dan berfungsi sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian Anda. Anda akan bisa mengalahkan situasi yang terjadi atau bahkan iblis yang tidak kelihatan dengan perkataan Allah yang keluar dari mulut Anda. The battle atau suatu pertarungan yang dihadapi tidak hanya dimenangkan dengan defensif atau pertahanan yang baik, tetapi juga dengan ofensif atau serangan yang baik juga. Seberapa piawai Anda menggunakan pedang itu tergantung dari pengenalan Anda akan pedang Anda sendiri. Seorang prajurit harus dekat dan mengenali pedangnya, supaya dia mengerti bagaimana menggunakan pedang tersebut dengan maksimal. Untuk itu seorang prajurit akan melatih dan mengasah pedangnya secara kontinu dengan baik dan maksimal. Kalau kita disebut sebagai prajurit Kristus, maka kita juga memerlukan latihan yang sama untuk mengetahui dengan benar bagaimana cara yang tepat menggunakan pedang tersebut. Nah, apa itu pedang roh? Pedang roh adalah firman Tuhan. Dalam Efesus 6 ayat 17b versi bahasa Indonesia masa kini, bunyi firman Tuhan, dan perkataan Allah sebagai pedang dari roh Allah. Ibrani 4 ayat 12a versi yang sama berkata seperti ini. Perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Bahasa yang saya pakai adalah perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan yang kuat, yang lebih tajam
dari pedang bermata dua. Yang setuju dengan saya bilang amin. Oke? Nah, kalau Anda mengerti bahwa perkataan Allah sebagai pedang dari Roh Allah, lalu apa yang Anda katakan di dalam kehidupan sehari-hari Anda? Apa yang Anda perkatakan? Gosipkah? Keraguankah? Ketidakpercayaankah? Kekhawatirankah? Caciankah? Makiankah? Kata-kata kotor dan sia-siakah? Ataukah Anda memperkatakan firman Tuhan? Apalagi di masa-masa pandemik seperti sekarang ini, Anda lebih semangat untuk terpancing mengeluh, bersungut-sungut, berkeluh kesah, atau Anda semangat memperkatakan firman Tuhan? Perhatikan, hidup yang sementara kita jalani hari-hari ini adalah tuaian dari hasil perkataan yang keluar dari mulut Anda. Ada gema yang akan kembali kepada Anda. Kalau Anda lebih sering berkeluh kesah, bersungut-sungut, mengeluh, maka hal itu yang akan terjadi dalam kehidupan Anda. Begitupun sebaliknya ketika Anda dengan bersemangat memperkatakan firman Tuhan, itu yang terjadi untuk Anda. Itulah sebabnya iblis berusaha menabur dan mengintimidasi Anda dengan ketakutan, kekhawatiran, kebencian, dan berbagai macam hal yang negatif yang keluar dari perkataan-perkataan Anda. Dengan tujuan Anda akan memperkatakan hal-hal tersebut dalam sebuah situasi, atau dengan kata lain Anda mengembangkannya. Amsal 18 ayat 21 berkata seperti ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan April 2021, saya diizinkan harus mengalami tamu yang tidak diundang. Dan itu tamu yang tidak enak. Saya harus mengalami yang namanya saya kena COVID. Saya harus diisolasi di rumah sakit selama 10 hari. Dalam isolasi yang terjadi, di mana saya mengalami saturasi oksigen saya yang turun sampai kurang lebih 80. Saya agak lupa itu. Kemudian saya harus memikirkan anak dan istri saya yang harus diisolasi. Pikiran-pikiran saya dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, belum lagi berita-berita yang beredar di luar saya. Hey, Kak Al kena COVID. Saudara, yang terjadi adalah seperti ini. Ketika saya dalam masa isolasi, apa yang saya lakukan? Yang pertama yang saya lakukan adalah memperkatakan firman Tuhan. Sekali lagi, memperkatakan firman Tuhan. Karena saya tahu satu-satunya cara mengalahkan pikiran-pikiran yang khawatir, cemas, intimidasi iblis adalah dengan memperkatakan firman Tuhan. Lalu yang kedua yang saya lakukan adalah saya mendengarkan pujian penyembahan. Saya mendengarkan lagu-lagu pujian penyembahan pada waktu saya tidur malam hari sampai saya bangun pada pagi hari. Dengan iman saya berkata bahwa setiap perkataan yang dinyanyikan, setiap lirik-lirik lagu yang disampaikan, itu yang akan terjadi buat kehidupan saya. Ketika saya bangun di pagi hari, hal-hal yang diperkatakan dalam setiap pujian penyembahan terjadi dalam kehidupan saya. Nah, saudara, situasi yang dihadapi oleh setiap kita hari-hari ini bukanlah sebuah situasi yang mudah, di mana kita berhadapan dengan kebutuhan finansial, kebutuhan ekonomi, emosi kita, kekhawatiran-kekhawatiran yang terus mencoba menyerang dan melemahkan pikiran kita. Bagaimana harus mencukupi kebutuhan sehari-hari pribadi dan keluarga kita. Di titik inilah Anda harus mulai membiasakan memperkatakan firman Tuhan. Saya ulangi, di titik inilah Anda harus mulai membiasakan memperkatakan firman Tuhan. Apa yang Anda katakan akan terjadi dalam kehidupan Anda. Yang setuju bilang amin. Pedang itu akan menyerang dan mengalahkan lawan yang sedang dihadapi. Entah itu kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, ataupun intimidasi yang mencoba menyerang Anda. Dan sekaligus, perhatikan, dan sekaligus pedang itu memberikan perlindungan bagi Anda. Jadi bagaimana keputusan Anda setelah Anda mengetahui pedang roh? Apakah Anda ingin memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia?
Perkataan yang akan melemahkan kehidupan Anda, ataukah Anda mulai memperkatakan firman Tuhan yang akan memberikan kedamaian, ketenangan, kelegaan, kekuatan yang pastinya akan terjadi bagi pribadi Anda. This is how we fight our battle. Tuhan berkati, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Karena kami tahu perkataan firman Tuhan, perkataan Allah itu menjadi pedang roh bagi setiap kami di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi. Memberikan kekuatan, melumpuhkan segala lawan yang kami hadapi. Situasi apapun yang sedang kami hadapi. Dan kami percaya setiap kami dikuatkan. Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih bagi kami. Sehingga kami memperkatakan setiap perkataan firman Tuhan tidak hanya hari ini, tapi dalam seluruh kehidupan kami, dalam seluruh situasi yang terjadi sampai hari ini. Karena kami tahu bagaimana caranya kami berperang. Terima kasih untuk seluruh perlengkapan Allah yang kami gunakan. Itu yang menguatkan setiap kami menghadapi setiap situasi yang kami hadapi sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk waktu yang telah saudara berikan. Sampai bertemu di renungan inspiratif yang akan datang, yang tentunya akan menguatkan kehidupan kerohanian saudara. Shalom, Tuhan berkati.